Oke, ya, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu ya. Nah, hari ini acara kita agak santai ya. Acara kita hari ini kita sama-sama mau belajar, tetapi kita belajarnya lebih santai ya. Karena sebetulnya tujuan kita belajar di sini adalah kita supaya mendapatkan modal untuk kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan prospek-prospek kita, supaya kita juga lebih mudah menyadarkan atau memberikan informasi buat mereka. Ya, nah Pak Albert nanti akan menjadi narasumber kita. Nah, tentunya buat Bapak Ibu yang belum kenal Pak Albert ini adalah seorang expert di bidang komunikasi ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah dengar Pak Albert tentu nggak akan heran ya dengan caranya beliau berkomunikasi itu memang ilmunya tingkat dewa ya. Nah, kita bisa belajar nih dari Pak Albert nih bagaimana kita bisa nanti membangun komunikasi yang efektif dengan para prospek kita atau orang-orang yang mau kita kenalkan dengan solusi yang kita miliki saat ini ya. Nah, di tengah-tengah kita saya melihat ini ada beberapa yang baru ya, seperti di sini saya lihat ada Pak Yohanes Lee. Ya, salam kenal Pak Yohanes Lee kalau nggak salah dari Bengkulu ya. Ya, betul Bengkulu. Dari Bengkulu ya. Bareng sama Pak Martin sama Pak Firdaus ya kalau nggak salah ya. Oh, Pak Firman ya. Salam kenal, saya Yohanes Sandoko ya, Pak Yohanes sama nih namanya sama-sama Yohanes. Ya. Kemudian di sini yang lain yang baru ada Ibu atau Bapak nih, Mila Kasidi. Ibu ya? Ya, Ibu. Ini dari mana ini? Ibu Mila dari Jonggol ya. Ini grupnya Pak Roni juga ya? Iya. Oh ya. Ya, salam kenal Ibu Mila. Nah, Bapak Ibu, pada acara Zoom seperti ini, Bapak Ibu, karena sifatnya kita ini nanti interaktif, kami mengharapkan kalau Bapak Ibu tidak ada masalah dengan jaringan, bisa open kamera, supaya nanti bisa interaktifnya lebih hidup. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu ada masalah dengan jaringan, ketika open kamera terus jaringannya jadi kurang baik, ya nggak apa-apa, kami bisa memahami. Tetapi kalau Bapak Ibu nggak ada masalah, nah Bapak Ibu nanti bisa open kamera supaya bisa interaktif dengan lebih baik. Ya. Nah Pak Albert, apakah Pak Albert sudah ready untuk kita memulai? Saya ready, cuman ini kameranya aja karena ini di luar. Jadi supaya sinyalnya stabil, nggak pakai WiFi, saya pakai data ya. Oke. Nah, ini Pak Albert sementara ini masih dalam perjalanan menuju ke hotel. Pak Albert ini baru ada roadshow di Medan, ya, menyempatkan waktunya untuk kita semua bisa belajar. Nah, tapi sebelum kita mulai masuk, nanti kita bisa dengar penjelasannya dari Pak Albert. Nah, saya akan mencoba share dulu sedikit ya gambar. Nah, saya ingin mendapatkan respon dari Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu melihat gambar ini? Sorry, ini saya gedein. Nah, Bapak Ibu pernah ngalami nggak hal-hal yang seperti ini ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis yang seperti yang saat ini Bapak Ibu jalankan? Pernah nggak merasa sepertinya Bapak Ibu itu tertolak duluan sebelum Bapak Ibu bertemu atau berkomunikasi dengan orang-orang yang ingin Bapak Ibu jadikan prospek Bapak Ibu? Ya, Coach. Iya ya, sering ya ngalamin hal pernah dan sering ya. Selalu ada. Nah, sekarang pertanyaannya nih sebelum kita nanti kita belajar dari Pak Albert nih, kira-kira nih apa sih yang salah
ketika kita ngalamin seperti itu tuh yang salah tuh apa sebetulnya? Kenapa kita kok seringkali ketika kita mau mencoba mengenalkan solusi yang kita miliki atau produk yang kita miliki atau bisnis yang kita miliki, kita lebih sering merasa diri kita itu tertolak duluan. Apa kira-kira dari teman-teman bisa nggak coba share apa yang salah sebetulnya? Menurut teman-teman apa yang salah? Coba silakan. Masa lalu, bilang Li, masa lalu MLM. Bilang Li. MLM masa lalu, Coach. Oh, karena nganggap MLM masalah gitu ya. Masa Atau lalu kan masa lalu jelek. MLM-nya kurang baik sehingga negatif. menghantui gitu ya. Ya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Kenapa selalu ketika kita mau prospek, akhirnya kita dihantui perasaan bersalah, merasa nggak nyaman, merasa tertuduh gitu. Ada lagi nggak? Coba. Ada, Coach. Apa itu? Ini hal baru banget, Coach. Oh, Kayak sekolah tuh baru aja masih TK gitu, jadi belum ngerti ini beda apa-apa. lagi nih jawabannya. Kalau Bu Andari karena belum pernah main MLM, karena masih baru jadi bingung gitu ya. Startnya dari mana? Mau ngomong apa bingung gitu ya, Bu Andari. Oke, ada lagi nggak, Bapak Ibu? Ya, Takut mungkin produknya kata-kata nggak kali ya. cocok. Takut produknya nggak cocok. Nah, itu asumsi ya. Nah, jadi banyak orang berasumsi, lah jangan-jangan nanti produknya nggak cocok nih sama dia gitu ya. Jadi kita Ya, Coach. belum mencoba, tetapi sudah kita pikirin dulu nih. Wah, jangan-jangan nanti orang ini nggak cocok sama produk kita. Gitu. Oke, Ya. ada lagi nggak? Yuk, open mic. Nggak apa-apa, silakan Pak Yohanes. Ada lagi? Suaranya? Iya, ya coach, ya kita udah sering prospek ya mereka maunya cuma di terapi, tapi giliran dengan harga mereka bermasalah. Oke. Karena dia zaman segini mana bisa kita beli begitu, apa harganya mahal kayak gitu. Gitu ya. Mahalan. Oke, itu kendala lain yang dihadapi ketika sudah menterapi orang ya, sudah menterapi, wah Iya. harganya kelihatannya nggak terjangkau nih buat mereka, Iya, gitu. betul. Oke, Coach. Ya. ada yang lain sebelum nanti kita tanya nih sama pakarnya komunikasi nih ya. Jadi kita sebetulnya di sini sama-sama mau belajar ya, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena ternyata saya sendiri ketika sering ngobrol dengan Pak Albert, kita menemukan ada hal-hal yang sebetulnya belum kita lakukan, ya, atau kita salah melakukannya, sehingga hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, harapannya nanti dengan kita mendapatkan tips dari Pak Albert, strateginya gimana, caranya gimana, kita lebih kebuka pikirannya ya, sehingga kita bisa ngerti, lebih paham, dan lebih mudah nanti untuk berinteraksi dengan teman-teman kita. Ya, yuk silakan, saya kasih kesempatan sekali lagi ya Pak Yohanes. Gimana Pak Yohanes? Pengalamannya gimana? Suaranya belum keluar Pak Yohanes. Suaranya Pak. Suaranya Pak Yohanes belum muncul. Coba. Oh ya, di Pak Yohanes. Itu masih di mute Pak, suaranya dibuka dulu. Diklik aja Pak ininya apa? Di sebelah kiri ada gambar mic itu Bapak klik aja di gambar mic-nya nanti biar kebuka. Sebelah kiri bawah. Belum ya? Belum kebuka. Ya, sambil nunggu Pak Yohanes untuk buka mute-nya. Ada lagi yang dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa masalah yang
dihadapi ketika mau prospek tiba-tiba merasa kurang nyaman atau apa gitu? Ya, saya Ya, Pak Beni, silakan. ya biasa pengalaman begitu akibat karena kurang percaya diri karena juga tidak menguasai materi sehingga rasa canggung gitu loh. Kurang percaya diri karena nggak menguasai materi ya. Benar. Ya, Oh, ya. jadi canggung gitu ya, mau ngomong sama orang ya. Jadi pedenya hilang ya. Betul. Oke, ya. Oh, Jadi ya, Pak Hans. ada Halo, Pak banyak ya. Hans. Gimana Pak Yohanes, sudah bisa buka? Belum bisa buka Pak Yohanes? Belum bisa buka ya mic-nya ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, hari ini kepengen nggak Bapak Ibu tahu bahwa ternyata ada strateginya, ada caranya, ya, ada tipsnya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lebih masuk ya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ingin kita ajak kerjasama ya. Nah, di tengah-tengah kita sekali lagi ada Pak Albert ya, pakar komunikasi dari NLP ya, luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk belajar dari beliau langsung. Nah, ini adalah Pak Albert ini selain pakar di bidang komunikasi, kemudian Pak Albert ini juga salah satu konsultan di Prive yang membantu setiap leader-leader di Prive juga, dan termasuk di TOF Community ini, untuk bisa banyak belajar bagaimana berkomunikasi dengan lebih efektif. Ya. Nah, Pak Albert, silakan Pak Albert, kasih pandangan, kasih pembelajaran buat kita, ya, supaya kita bisa lebih paham bagaimana memulai sebuah komunikasi yang efektif kepada prospek-prospek kita. Silakan Pak Albert. Suara saya jelas. Ya. Ya, oke. Anyway, ini komunitasnya masih terbatas dari komunitas TOF. Kristen ya, atau ada yang non? Sementara ini kelihatannya mayoritas ya, masih. Kan yang sekarang hadir. Iya, hampir 100%. Nggak ada hampir 100%, kayaknya kalau 100% gitu. Setahu ada nama yang saya nggak kenal, yang tahu Pak Roni. Pak Roni Kelihatannya semua sudah seiman ya Pak. Ya udah 100%, karena ada temannya Pak Roni, belum ada saya nggak tahu. teman-teman yang masuk yang belum seiman. Jadi poin dalam, kan tadi pertanyaannya tuh apakah Anda pernah merasa tertolak sebelum terjadi penolakan kan? Nah, kan itu bicara tentang, saya membagi dua, proses dalam mengambil keputusan itu selalu ada dua faktor. Ini bisa dicatat. Dalam pengambilan keputusan, setiap manusia itu selalu ada terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah pikiran, faktor kedua adalah perasaan. Ya. Kenapa saya bahas dari hal yang esensi dulu? Karena apa yang kita alami itu sangat menentukan, yang sangat ditentukan bukan oleh peristiwanya atau perilaku orang. Sekali lagi ya. Apa yang kita alami itu bukan ditentukan oleh perilaku atau peristiwa. Perilaku seseorang maupun peristiwa. Contoh, ketika terjadi peristiwa atau kejadian hujan lebat. Nah, peristiwa dan perilaku orang itu semuanya netral sampai kita memberi makna terhadap peristiwa atau perilaku seseorang. Ya, sampai di sini suara saya masih jelas? Jelas, jelas. Ya, contoh hujan lebat. Itu peristiwanya baik atau buruk. Sangat ditentukan oleh orang yang merespon hujan tersebut. Baik merespon secara pemikiran maupun secara perasaan. Nah, kenapa saya bahas dari filsafat ilmu komunikasi dulu, cara berpikir manusia, cara pengambilan keputusan manusia, ini akan kait
terkait erat hubungannya dengan kita dalam menjalani proses kehidupan. Baik di rumah tangga, di pelayanan, di bisnis, di relasi, bahkan dalam pengalaman kita bersama Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang gitu. Setelah saya pikir, saya memutuskan. Nah sebenarnya proses yang terjadi ada dua variabel, berpikir dan merasakan, pikiran dan perasaan. Nah sekarang pertanyaannya saya tanya, penolakan yang tadi rasa tertolak itu lahir dari pikiran atau perasaan? Perasaan. Ada yang beda pendapat? Berarti semua sepakat ya, rasa tertolak bahkan sebelum ada penolakan itu perasaan. Nah, apakah perasaan itu boleh valid atau tidak valid harus diverifikasi dengan data yang terjadi. Contoh, ketika kita prospek dokter, kita udah merasakan, wah sulit prospek dokter. Paham ya? Kenapa? Itu perasaan. Baru berpikir seperti itu biasanya langsung berpikir, ah, saya pasti ditolak. Nah, itu yang terjadi di perasaannya atau di pikirannya. Pikiran. Nah, Karena, kalau itu pikiran, karena udah melihat prospeknya merasa lebih paham dari dia punya pemahaman. Oke, jadi diolah pikirnya, dia merasa bahwa ketika bertemu dokter, wah saya tanda kutip kemungkinan besar salah. Kemungkinan besar susah meyakinkan seorang dokter karena saya berhadapan dengan orang yang lebih ngerti medis. Setuju? Setuju nggak pikiran itu yang muncul? Iya. Iya. Nah, coba bayangin. Apakah itu lahir dari pikiran, dari perasaan dulu? Atau keduanya? Ya, campur sih. Nah, karena kita sering terjebakin, setelah gua pikir, kayaknya kita nggak mungkin. Ini logis dong, logika dong. Nah, contoh-contoh ini, contoh-contoh statement atau linguistik ini, sebenarnya contoh-contoh linguistik yang lahir dari perasaannya dia. Bukan contoh-contoh linguistik yang lahir dari pemikiran logisnya. Sekali lagi ya, nggak mungkin dong saya bisa meyakinkan dokter. Karena dokter lebih tahu medis. Ketika saya menghadirkan Aetera, wah kemungkinannya saya ditolak. Sulit meyakinkan dokter. Karena yang dia lakukan adalah dia merespon perasaannya dulu. Pak Yohanes, saya ketemu siapa? Dia dokter loh. Dia dokter yang kritis. Nah, ketika kita diajak prospek ketemu dokter yang kritis, yang pertama direspon kita, dipikir atau dirasakan? Pikir. Kalau dipikir, nah sekali lagi, pikiran fungsinya untuk mengolah Perasaan. mengolah perasaan dulu. Sekali lagi, pikiran digunakan untuk mengolah data. Jadi perasaan duluan. Ya, kalau perasaan digunakan untuk mengolah respon rasa yang muncul, itu kembali lagi. Jadi ketika kita disuruh, Pak Yohanes, siap ya, kita ketemu dokter yang kritis prospek. Yang pertama muncul adalah perasaan, bukan pikiran. Nah, pikiran, perasaan kita udah gugup duluan, nervous duluan, dan sebagainya. Tapi pertanyaan, mengapa perasaan itu muncul? Kira-kira tahu nggak jawab? Kenapa Pak? Mengapa perasaan itu muncul ketika kita disuruh prospek ke dokter? Dan tidak pikir Tidak siap.
Tidak siap. Apa lagi? Nggak pede. Ragu. Pak Yohanes. Nah, ini. Kurang Halo yakin. Pak Yohanes. Iya. Pak, ini saya udah anu nih. Udah bisa didengar, Pak? Iya. Bisa. Pak, mau izin dulu ya, Pak. Saya flashback ke belakang tadi ya. Ya. Jadi begini, Pak. Saya melihat di literatur yang dikirim oleh Pak Roni ke saya, di situ kan ada nomor 1 sampai nomor 30 berapa itu ya. Itu kan bahasanya itu bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia agak kemalaysiaan itu, Pak. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya sendiri kadang kurang memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, di literatur tersebut, di buku petunjuk yang video dan lain-lain itu kan di situ misalkan titik ini sekian menit, titik ini sekian menit. Nah, itu jadi jumlahnya misalkan 50 menit, jumlahnya bisa 45 menit. Nah, saya sering konsul sama Pak Roni bahwa alat ini itu kita punya kelebihan sama kekurangannya apa. Nah, ternyata Pak Roni kan ngomong umurnya alat ini cuma 3 sampai 4 tahun. Nah, saya kaget, Pak. Dengan harga yang sebegitu, umurnya orang mengharapkan itu kan bisa dipakai selamanya, kan begitu. Nah, itu kan merupakan kelemahan. Mohon maaf Pak Yohanes. Mohon maaf nih Pak Yohanes. Pak Yohanes. Mohon maaf. Kami punya beberapa Zoom untuk acara-acara seperti ini. Seperti yang menjadi pertanyaan Bapak, itu nanti Zoom meeting-nya akan dilakukan hari Jumat, di mana nanti itu konsultasi tentang produk, tentang kesehatan, semua akan bisa dijawab di situ, Pak. Nah, tetapi malam hari ini kita belajar atau edukasi yang kita berikan untuk komunitas itu belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan prospek yang lebih efektif. Nah, justru itu Pak, justru itu kalau saya Pak, saya kan berkecimpung dalam di bidang marketing ini kan sudah cukup lama juga Pak. Artinya sebelum kita memprospek, ya kita masih harus punya menguasai product knowledge dulu dong Pak. Iya, product knowledge itu Pak, nanti Bapak bisa dapatkan informasinya setiap hari Jumat, Pak. Oh, kebalik dong kalau kayak gitu. Iya. Bukan kebalik, Pak. Memang sudah terjadwal. Setiap minggu itu, setiap hari Jumat, itu adalah informasi untuk product knowledge. Oh, ya udah. Oke, lanjut Pak. Kalau gitu Pak, silakan. Jadwalnya berbeda-beda. Saya mendengarkan kalau gitu. Ya, karena hari ini teman-teman yang diundang di sini semuanya lagi fokus untuk belajar bagaimana membangun komunikasi dengan prospek. Ya, jadi satu tema nih ya Pak. Nanti kalau loncat yang hari Jumat kan semuanya jadi nanti ikut nggak konsen gitu ya. Mohon maaf nih. Oke, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jadi berarti saya salah masuk Zoom ini, mestinya saya besok dulu ini. Ya, harus. Tapi nggak apa-apa Pak, saya mendengarkan Pak. Ya. Ya Pak Yohanes. Lanjut saja, lanjut. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi kembali lagi, apapun yang sekarang ini, kalau saya mengacu kepada yang lebih esensi lagi, setiap perilaku dan setiap keputusan seseorang itu pasti bermuara dari apa yang dia pikir dan apa yang dia rasakan. Hanya kembali lagi, mayoritas orang ya lebih terlatih mengambil keputusan bukan berdasarkan pikiran tapi berdasarkan perasaannya. Contoh, ketika kita bilang, aduh saya merasa udah ditolak duluan sebelum saya prospek, itu tuh perasaan. Nah perasaan ini seringkali sulit dipegang karena ini tidak berdasarkan atau tidak berlandaskan data. Perasaan itu tidak ada salah, tidak ada benar. Sekali lagi ya, kalau kita merasa perasaan kita tertolak, kita nggak bisa bilang itu salah. Punya perasaan itu salah. Kalau di dunia konseling, semua perasaan itu netral.
itu apa adanya manusia. Sekali lagi ya, banyak dari kita seringkali ketika downline atau relasi kita mengatakan apapun lalu mencurahkan perasaannya, kita seringkali terjebak di kata nggak boleh, jangan, kamu nggak boleh punya perasaan itu perasaan yang salah. Nah, ini kebanyakan membuat banyak orang akhirnya sulit untuk menjadi berkembang tuh, karena dianggap perasaan tuh bisa salah, bisa benar, padahal perasaan itu netral. Misalnya, saya lagi kecewa sama Pak Yohanes. Itu perasaan saya. Apakah perasaan kecewa saya salah atau benar? Tidak ada mengkaitnya dengan salah atau benar. Itulah yang saya sedang rasakan. Itu dulu satu. Nah, ketika orang menghadapi prospek lalu ada perasaan, wah pasti ditolak, perasaan sulit, dan itu tuh perasaan. Sekali lagi ya, itu perasaan. Nah, bagaimana kita seorang profesional, yang balik lagi profesional, ya, kata kuncinya, seorang pebisnis, seorang marketer, seorang networker itu, balik lagi, kenapa seringkali mengalami kesulitan? Kata kuncinya satu, dia tidak menjalankan profesinya secara profesional. Profesi apapun, saya ulangi lagi, profesi apapun yang kita jalani, selalu ada perasaan-perasaan nyaman dan tidak nyaman, enak dan tidak enak. Selalu ada perasaan-perasaan jenuh menjalankan profesi apapun, ya. Baik saya mengalami, saya pernah jadi karyawan, saya pernah jadi seorang konsultan, pernah menjadi seorang pebisnis. Perasaan-perasaan itu tetap ada. Sampai di sini bisa paham dulu ya, esensi perasaan itu. Perasaan itu muncul bisa ngedadak happy, ngedadak tidak happy, itu sangat ditentukan cara pandang atau mindset. Ya. Ketika kita merasa wah udah pasti ditolak, karena cara pandang kita yang harus dicoba kalau orang teknik bisa dikalibrasi ulang. Benar nggak cara pandang kita? Karena cara pandang kita akan menentukan perasaan yang muncul. Sampai di sini cukup dapetin the idea, cara pandang kita sangat menentukan perasaan yang muncul. Iya. Ya, cara pandang kita terhadap kenakalan anak. Waktu anak saya kecil, saya melihat Allah bandel itu lucu. Ya. Tapi ketika anak saya remaja, anak saya melakukan kebandelan yang sama. Tapi perasaan yang muncul, yang saya rasakan adalah saya kesal. Padahal esensi bandelnya sama, waktu kecil maupun waktu dia remaja. Kenapa? Karena cara pandang saya yang bermasalah. Paham ya? Padahal sama-sama ngelawan orang tua. Tapi kalau anak kecil ngelawan orang tua, lucu. Tapi begitu dia udah SMP, kamu nggak menghargai papa ya sekarang. Padahal itu esensinya cuma beda pendapat. Tapi ketika kita memandang itu sebagai ngelawan orang tua, itu akan memunculkan perasaan tidak nyaman dari si orang tua tadi. Akan memunculkan respon akibat rasa tidak nyaman itu, respon yang tanda kutip, respon yang tidak bijaksana. Kamu tidak lagi menghargai papa, mentang-mentang kamu udah besar. Dikit, lebih besar dikit, mentang-mentang udah bisa nyari duit. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena perasaan dijadikan acuan untuk bertindak. Nah, ketika kita datang kepada prospek, kalau perasaan itu dijadikan acuan untuk bertindak, itulah yang jadi masalahnya. Ya. Nah, Pak, bagaimana perasaan itu muncul? Karena cara pandang kita punya masalah. Kalau dokter itu pasti tahu segalanya. Kita pasti kalah. Pertanyaannya, yakin si dokter itu mau berdebat? Bisa aja si dokter, oh ada alat kesehatan. Oh saya baru dengar, oh terahertz ya.
saya baru dengar, oh Pak Dokter kan ini di dunia medis, oh pasti Pak Dokter lebih tahu dari saya. Saya cuma dapat informasi sebagian. Nah, contoh, nggak semua dokter arogan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita, atau lebih tepatnya motif kita untuk ketika kita berhadapan dengan dokter tadi? Kita datang untuk kepentingan si dokter, atau kita datang untuk kepentingan kita? Sekali lagi ya, saya ulangin. Ketika kita datang untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan bonus rekrut, bonus sponsor, closing, dan sebagainya, banyak hal-hal yang muncul yang membuat perasaan kita tidak nyaman. Ya. Tapi ketika kita datang untuk kepentingan prospek, banyak hal yang ketidaknyamanan atas respon prospek itu jadi hilang. Bukan tidak ada. Bisa dieliminir, bahkan bisa diminimasi. Perasaan kecewa ketika ditolak tetap ada. Tapi bisa diminimasi. Bahkan bisa dieliminir. Ini terjadi ketika apa? Ketika Yesus ada di muka bumi. Ya langsung kan. Yang seringkali baper, bawa perasaan. Ketika ahli Farisi, ketika itu menyerang Yesus, yang sering kali baper, Yesus atau murid-muridnya? Murid-muridnya. Murid-muridnya. Kenapa? Mereka pakai perasaan. Ya kenapa perasaannya jadi baper? Mengganggu Yesus menurut muridnya. Ya, ada pendapat lain? Saya pengennya ada interaktif sih. Supaya kita belajar berpikir. Pak Albert. Ya. Karena murid-murid mikir merugikan mereka. Merugikan mereka. Oke, apalagi udah mulai nih muncul. Pak Albert, itu muridnya mempunyai salah pandang yang salah, Pak Albert, sehingga mempengaruhi perasaannya. Iya. Ya teorinya sih cara pandang mempengaruhi perasaannya, benar. Nah, cara pandang yang apa yang disebut salah sehingga dia baper ketika orang Farisi menolak Yesus? Ya, dia cara pandang yang salah sebab dia tidak tahu pengajaran Tuhan Yesus itu seperti apa. Oke. Dan juga bisa disebabkan dia iri hati dengan kemajuan, dengan kehebatan Tuhan Yesus. Yang iri hati kan ahli Farisi, bukannya muridnya. Ya, bukan murid. Iya, maksud saya orang Farisi itu iri hati dia. Ya, ini kan kita studi kasusnya, kenapa murid-muridnya baper, kok Tuhan Yesus enggak? Nah, ingat nggak apa yang Yesus jawab? Apa yang Yesus ajarkan ketika dia difitnah, disalahartikan, ketika dia boleh dibilang ya difitnah aja. Apa yang Yesus jawab terhadap murid-muridnya? Jarang kan berpikir itu. Sekarang mulai berpikir. Yesus ngomong apa sih ke murid-muridnya? Jadi mereka itu ini perkataan Yesus loh, bukan perkataan murid-muridnya. Apa perkataan Yesus yang spesifik yang dia omongkan kepada murid-muridnya, dan itu mengindikasikan dia kenapa nggak baper. Yesus tahu apa yang akan terjadi dan ada di pikiran orang Farisi dan di pikiran muridnya. Yesus tahu karena di situ Yesus berdiri sebagai manusia 100% dan dia juga sebagai Tuhan. Jadi dia tahu apa yang dipikirkan oleh Farisi dan murid-muridnya gitu. Pertanyaan saya spesifik. Apa yang Yesus katakan terhadap kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya nggak baper? Berbahagialah kamu jikalau kamu dicaci, gitu Pak. Oh, boleh. Saya minta satu pendapat lagi, bukan itu.
Kalau pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Bukan itu jawabannya. Pak Albert, rendah hati. Pak Albert, rendah Kenapa? hati. Rendah hati. Nggak ada perkataan kata Yesus, kalian harus rendah hati loh. Nggak ada. Ada Pak, ada Pak. Di Matius 5 Pak. Matius 5, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Hendaklah engkau rendah hati. Nah, Tuhan Yesus. ini kan peristiwanya ketika orang Farisi, ahli Taurat menyerang dia. Apa yang Yesus bilang? Udah lupa, Jadi, Pak. nah memang jarang diperhatikan. Jadi Pak Albert kasih tahu dong kitabnya dong. Kan Kitabnya lupa sih, memang nggak diperhatikan. Memang apa ya? Nah, contoh, dia bilang, misalnya, para downline sekalian, misalkan ya, muridku, aku tenang-tenang saja karena mereka bukan menolak aku, tapi menolak Bapa yang mengutus Baik di aku. sorga. Oh iya. Oh iya. Iya itu. Dia nyaman. Saya nggak merasa ditolak. Kenapa? Ya ketika saya diutus oleh Pak Roni, terus saya nggak percaya Bapak, ya nggak apa-apa. Dia tidak sedang menolak saya, tapi dia sedang menolak Pak Roni yang mengutus saya. Nah, dia nyaman. Kenapa? Karena dia jelas, clear perannya dianya apa. Nah, ketika kita tahu tujuan, nah balik lagi, frame berpikir, ketika kita tahu tujuan kita datang untuk memberi kebaikan, kita datang untuk berbagi kebermanfaatan produk. Waktu mereka menolak, siapa yang rugi? Bukan kita. Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan. Dia nggak baper dengan 5.000 orang yang tadinya melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan, sekarang malah yang berteriak salibkan dia. Makanya respon yang paling keren yang tidak pernah ada dilakukan oleh tokoh agama pun, waktu di kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya coba pakai kata-kata itu, ampunilah prospek saya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi yang rugi prospek sendiri. Iya, karena Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau orang nggak open mind terhadap kemajuan teknologi, orang nggak open mind terhadap sesuatu yang baru yang bisa menolong, yang kasihan kan mereka. Bonus rekrut kita berapa? 278. Nggak kemana-mana, sekali makan, 2 kali makan selesai. Tapi bagaimana kalau orang yang struk tadi mengenal produk kita, dia terbantu, yang untung mereka. Nah, frame berpikir ini, makanya selalu saya bilang, yang jauh lebih sulit adalah membereskan hati kita dalam kita menjalankan bisnis ini. Bisnis ini kita maknai sebagai apa? Sebagai sarana untuk jadi saluran berkat, sebagai sarana kita menjadi garam dan terang, atau bisnis ini sebagai sarana, bisnis ini sebagai tujuan hidup saya. Wah, setahu saya bisnis pride itu sebagai sarana. Karena yang memelihara hidup saya, Bapak saya. Nah, ketika kita punya makna yang keliru mengenai kehidupan ini, mengenai makna yang keliru terhadap apa yang kita kerjakan, itulah akar masalah. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa nangkep esensinya. Ya. Karena saya berani ngomong begini, kalau teman-teman melihat kita hidup tuh karena kasih karunia, bukan karena kuat dan gagah kita. Gitu. Yes. Nah, bagaimana orang dunia melihat bahwa TOF itu ada bedanya, TOPers itu ada bedanya. Yes. Nah, di sini bedanya. Kita data bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Untuk melayani. Amin. Padahal bilang, guru, bukankah engkau raja dan tuan? Iya, di kota kamu yang masalah.
Karena di otaknya murid-murid Yesus, raja tuh dilayani. Tuhan tuh dilayani. Di otaknya murid-murid Yesus, Yesus datang untuk memulihkan kerajaan Israel di bumi. Di mana kerajaan Israel di bumi itu hanya untuk memuaskan keinginan daging mereka. Keinginan daging itu tidak bernilai kekal. Yang bernilai kekal adalah keinginan roh. Iya. Yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Nah, Tuhan pengen kita menjalankan bisnisnya boleh sama, bonusnya sama, bisnisnya sama, produknya sama. Yang membedakan adalah bagaimana sikap kita terhadap bisnis ini. Yang membedakan adalah bagaimana tujuan kita terhadap bisnis ini. Sama-sama kita punya sarana yang sama, bisnis yang sama, yang membedakan kita. What the difference? Apa sih bedanya TOF dengan yang non-TOF? Lihat, kalau orang TOF ditolak, nggak kecewa. Dia senyum. Kenapa? Karena dia datang bukan untuk kepentingan dirinya. Orang TOF sangat percaya hidupnya Tuhan yang pelihara. Amin. Ya, orang TOF sangat percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan, termasuk penolakan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Amin. Nah, meaning ini belum bicara skill komunikasi loh. Karena skill komunikasi sangat ditentukan oleh meaning yang kita berikan, mindset, pemahaman, perspektif, cara pandang ketika kita menjalankan bisnis ini. Ya. Saya kan nggak usah bilang ada amin saudaraku, jadi kan kayak dibimbing lagi. Iya, ngerti. Amin. Nggak usah pakai amin. Pokoknya nangkep aja ngerti. Iya, kan saya aliran cak lontong, suruh mikir udah. mikir dulu. Nah, jadi komunikasi dimanapun akan menjadi sulit harmonis, sulit persuasif ketika kita punya makna yang salah atas apa yang kita kerjakan. Ketika kita melihat anak-anak, saya masuk parenting, ketika kita melihat anak-anak sebagai titipan Tuhan, sebagai anugerah Tuhan yang Tuhan titipkan, sikap kita akan berbeda dibanding kita ketika melihat anak kita adalah milik kita, bukan milik Tuhan. Ya. Itu kan cara pandang. Saya belasan tahun baper sama anak saya, baper sama istri saya ya. Semoga jangan ada yang mirip kayak saya. Karena apa? Cara pandang saya adalah anak saya, tanggung jawab saya benar, tapi anak saya itu milik saya. Sehingga ketika anak saya berperilaku tidak sesuai harapan saya kecewa. Ketika istri saya tidak berperilaku sesuai harapan saya kecewa. Dan celakanya, esensi yang utamanya, saya kurang bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup saya. Sekali lagi ya, kata kuncinya Tuhan bukakan, you tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup you. Karena buktinya apa? You berharap dibahagiakan oleh istri, dibahagiakan oleh anak. Jadi saya punya masalah itu. Padahal jelas-jelas firman Tuhan bilang, kalau kamu mengikut aku, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka dari dalam dirimu ada aliran-aliran air hidup. Kamu akan mengalami namanya sukacita yang melampaui akal, damai sejahtera yang melampaui akal, dan itu bagian dari buah roh. Karena buah roh itulah terjadi ketika kita, Yohanes 15, melekat pada pokok anggur. Ya. Buah roh terjadi ketika Galatia, kasih sukacita, tidak ada hukum yang menentang hal itu 9 hal. Kalau dengan catatan, kita di dalam dia di dalam kita. Aku di dalam firman, nah itu dulu. Nah saya, sumber sukacitanya perilaku anak, perilaku istri. Celaka. Nah, akhirnya saya bilang, saya remedial, Tuhan. Saya bertobat. Sumber sukacitaku adalah dari ketika saya bisa hidup sesuai keinginan roh.
Amin. Waktu saya hidup sesuai keinginan daging, mungkin saya terlihat keren di depan manusia. Bapak sukses, bisa kebeli ini, kebeli itu. Tapi roh saya kosong. Makanya tidak sedikit orang-orang bunuh diri ketika di puncak kesuksesan. Tidak sedikit orang lari ke narkoba, mengalami kekosongan ketika dia ada di posisi puncak sebagai leader, CEO, dan sebagainya. Iya. Nah, jadi apa sih Pak kaitannya dengan ini komunikasi? Pak kaitannya dengan bagaimana ketika prospek, kaitannya sangat erat dengan ketika kita hadir, ketika kita ketemu orang, apakah kita jadi tubuh Kristus atau representasi Kristus di muka bumi ini? Wah Pak terlalu ideal. Ya nggak tahu, yang saya tahu itu. Jadi saya bisa jatuh, sangat bisa dan sangat sering saya katakan. Ketika saya prospek yang dipikirin, waduh, kalau dia closing saya dapat duit. Itu sangat-sangat kerasa. Tapi ketika saya mencoba belajar, Roh Kudus apa yang kau mau dia berbicara. Ya disitulah ada damai sejahtera sukacita walaupun ada penolakan. Nah, sekarang masuk ke ilmu komunikasinya. Secara esensi, semoga teman-teman catch the point. Silahkan ketik di chat apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda pelajari. Termasuk kalau beda pendapat, silahkan. Ya. Nah, silahkan di chat supaya teman-teman yang lain, nah ini pembelajaran andragogi, pembelajaran dewasa itu kita berespon. Oh, saya belajar ini, saya belajar ini, belajar ini. Karena akhirnya pembelajaran itu sifatnya tidak di satu orang. Kita semua berkontribusi. Kalau dalam tubuh Kristus saling melengkapi. Kalau di dalam film Hollywood, Avenger bukan Superman, Batman. Ya. Nah, sekarang bagaimana ke ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi akan jauh lebih mudah diterapkan ketika cara pikir, cara pandang kita benar. Benar tuh yang kayak gimana, Pak? Sesuai dengan kebenaran. Kebenaran yang kita percaya sampai detik ini. Yang paling benar adalah dasarnya Alkitab atau firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, komunikasi apa? Komunikasi yang otentik. Ketika saya berhadapan dokter, kamu taunya apa? Saya dok nggak tahu banyak dok. Kenapa kamu berani nawarin saya? Karena saya percaya di tangan dokter alat ini lebih luar biasa dibanding di tangan saya. Saya ngomong ke 100 orang belum tentu 10%, 20% percaya. Tapi kalau dokter ngomong ke 100 orang mungkin 70% percaya. Jadi kamu maksudnya apa? Saya pengen dokter bisa jadi berkat untuk banyak orang. Jadi kepentingan si dokter, aku datang. Bukan untuk dilayani, tapi melayani. Untuk melengkapi apa yang kurang. Lalu dokter ini, kan saya nggak percaya alat ini. Dok, saya datang ke sini bukan untuk meyakinkan dokter. Justru saya ingin berbagi. Malah saya ingin mendengar pendapat dokter. Dok, kalau ada satu alat, lewat penelitian dan lewat uji klinik, dan ada dannya. Saat ini sudah diterima oleh dan dipasarkan oleh di lebih dari 50 negara, padahal alat ini baru dipasarkan 1 tahun lebih. Dan yang bergabung di bawah ini tuh banyak dokter-dokter spesialis. Nah, kira-kira dok, bagaimana penilaian dokter? Apakah mungkin itu dokter-dokter spesialis ini salah dalam mengambil keputusan? Apakah mungkin 50 negara ini terlalu naif mau menerima teknologi yang menurut dokter juga belum jelas? Nah, mohon izin, mohon bimbingannya dok. Suruh dia yang menilai. Berarti kalau dia bilang, wah ini jelek. Wah, betapa kasihannya ya dok, 50 negara dok. Boleh besok lusa jadi narasumber meyakinkan beberapa dokter yang sudah terlanjur menggunakan alat ini untuk bantu pasien-pasiennya.
Walaupun mereka banyak testimoni. Banyak yang mau di tim kami, Pak, ada Pak Uliman yang tadinya mau ring jantung 8, hanya dengan alat 4,5 juta dia tidak jadi, Dok. Kayaknya ini bahaya kalau dibiarkan. Dia yang mikir. Kan kalau Cak Lontong mikir. Halo? Halo? Ya, Iya, benar, Pak. Iya, oke. Udah jelas tadi? Iya, Pak Jelas. Albert. Jelas, Ya. Pak. Ya, Jelas. jadi pada saat kita persuasifnya seperti itu, dokter yang mikir, bukan kita yang mikir. Ya, betul. Iya, suruh dia yang mikir, ngapain kita mikirin dokter? Dokter udah lebih ahli dari kita. Kalau kita ini, dok, ini alat tuh bisa membantu orang, gini. Lah kata dokter, you tahu apa? Gua dokter, kan selesai kita. Nah, kerendahan hati kita inilah diaplikasikan dalam komunikasi kita. Walaupun kita sudah exciting, kita melihat Pendeta Uliman sudah tidak jadi ring jantung, itu kan sebagai sukacita yang, ya, saya bilang luar biasa ya. Saya sendiri juga pengen menemukan Pendeta Uliman yang lain gitu, yang nggak mau ring jantung jadi nggak jadi hanya dengan alat biasa gitu kan. Nah ini yang bagi saya pengen dokter itu berbeda dengan yang lain, bukan karena saya punya kerinduan, tapi supaya kita jadi berbeda di masyarakat, supaya kita jadi berbeda benar-benar. Saya nyaman dengan TOF bukan karena uangnya, tapi saya jangan dengan TOF karena di tempat ini saya bertumbuh. Di tempat ini saya makin mengenal Tuhan. Loh, hubungannya apa dengan bisnis? Di bisnis ini kita ngelihat ketika closing, kita ngelihat Tuhan terima kasih. Saya berharap setelah dia join, Amin. saya berdoa, Dok, supaya dokter jadi berkat untuk lebih banyak lagi orang. Saya lebih terbatas dibanding dokter. Jadi ketika dia nolak, saya nggak percaya, terima kasih dok, minta masukannya atas dasar apa, nggak percaya, mungkin saya bisa komunikasikan dengan dokter perusahaan. Siapa tahu dokter perusahaan salah. Kan dia bingung. Yes. Ya kita kan nggak berdebat. Ingat, dulu saya pernah training di leadership, jangan berdebat dengan orang yang suka berdebat. Iya. Ya memang dianya senangnya berdebat, terus ngapain kita ikut-ikutan. Nah itu contohnya. Jadi hal-hal yang lain ketika kita merasa ditolak, merasa ini jangan-jangan itu lahir karena hati kita punya masalah dalam menjalankan bisnis ini. Sama seperti murid-murid Yesus punya masalah dalam cara pandang melihat tujuan Yesus hadir di muka bumi. Dia punya masalah dalam hal nubuatan tentang pembebasan Israel. Makanya Kristus harus datang. Taurat 10, Taurat kan 10, benar nggak ya? Lalu dibikinlah sama orang Israel, orang Farisi ahli Taurat, jadi 635, berapa saya lupa. Karena mereka pengen bahwa, oh saya hebat gitu. Nah disinilah ini jadi akar masalah, karena manusia ingin dihargai. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Itu tipuannya si iblis. Nah, tapi ketika Yesus datang, apa hukum terutama dan hukum yang utama? Cuma dua, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Di situ sudah tercantum seluruh isi firman Tuhan. Selesai. Orang Israel mempersulit, ahli agama mempersulit, jadi 635. Yesus datang membawa kedamaian. Jadi orang mulai lihat, tovers dalam bekerja berbeda. Tover dalam bertutur kata berbeda. Walaupun saya bilang, hati tidak cukup. Kita juga perlu hati-hati. Ya, hati-hati dalam apa? Berucap. Hati-hati dalam menjalankan bisnis ini. Karena ingat sekali lagi, banyak orang yang bilang dunia bisnis itu kotor, dunia bisnis itu jahat.
saya nggak sepenuhnya setuju, tapi nggak sepenuhnya nggak setuju. Memang begitu juga. Nah, kurang lebih itu kesimpulan terakhir, komunikasi yang harmonis bisa lahir dari cara pandang kita terhadap apa yang kita sedang kerjakan. Kedua, cara pandang kita terhadap yang namanya rezeki, yang namanya kaya, cara pandang kita terhadap yang namanya kita lebih dari pemenang, cara pandang pemahaman kita tentang kita jadi kepala dan ekor. Kalau cara pandang pemahaman itu keliru, kita akan ngotot mati-matian untuk jadi penghasilan terbesar di penghasilan peringkat tertinggi. Fokusnya saya. Bukan fokusnya apa yang orang dapatkan setelah ketemu saya. Apa yang orang rasakan setelah bertemu dengan saya. Dan sangat mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi, bukan hanya dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Sekali lagi, peristiwa dan perilaku orang itu netral. Sampai itu tidak jadi netral ketika kita memberi makna. Nah, proses pemberian makna terhadap peristiwa dan perilaku seseorang sangat ditentukan oleh cara pandang dan cara komunikasi kita terhadap diri kita. Sekali lagi, sikap dan perilaku kita terhadap peristiwa dan perilaku seseorang akan ditentukan oleh cara pandang kita dan cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Wah, mentang-mentang dokter sok. Nah, itu kan komunikasi saya dengan diri saya. Wah, mentang-mentang dia orang kaya, saya nggak dihargai. Itu kan cara komunikasi. Di parenting. Wah, mentang anak kamu ya, mentang-mentang udah gede, udah bisa cari duit. Papa nggak dihargai, mama nggak dihargai. Kan itu cara komunikasi kita yang bermasalah. Yang membuat akhirnya kita meresponi anak kita, meresponi prospek, meresponi orang yang berbeda pendapat dengan kita nuansanya dalam baper mode on, gitu kan. Mode perasaannya baper aja terus. Karena kalau baper akhirnya jadi koper. Baper tuh bawa perasaan, koper tuh korban perasaan, gitu kan. Koper itu diletakkannya di bagasi. Bagasi artinya bahagia kagak, stres iya atau susah iya, gitu. Ya untuk kita keluar dari zona baper koper bagasi, balik lagi, percayalah kepadaku. Aku yang memelihara kamu. Percayalah kepadaku. Kamu biji mataku, kamu ada di tanganku. Tinggal apa yang kita lakukan, kita melangkah karena percaya atau kita melangkah karena khawatir. Kita melangkah karena ingin kaya atau kita melangkah karena ingin jadi berkat. Semikian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yohanes. Wow, keren. Terima kasih, Pak Albert. Coach Yo masih di mute. Ya, oke, luar biasa ya. Apa yang kita hari ini pelajari bersama-sama ya dari Pak Albert ya. Apakah Bapak Ibu sekalian mendapatkan sesuatu yang berharga pada malam hari ini? Amin. Banget. Sangat, Kut. Berkati. Kita mesti bertobat ini. Iya, selama ini kayak kebalik-balik ini yang ada di Nah, makanya penting sekali ya, pertemuan-pertemuan seperti ini ya, kita belajar, kita bisa mengembalikan apa yang sebetulnya kita miliki tetapi kita selama ini tidak lakukan ya. Dengan kita mempelajari apa yang tadi sama kita pelajari hari ini, harapannya adalah ke depan Bapak Ibu bisa jauh lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang menjadi prospek Bapak Ibu. Ya. Menurut Bapak Ibu, setelah hari ini, besok jadi lebih mudah atau lebih mudah? Lebih mudah ya. Ya, harusnya lebih mudah dong. Mulai dari mana tadi? Langkah pertamanya apa yang harus dilakukan? Merubah
memperbaiki cara pandang nomor satu. Iya, memperbaiki cara Ya, cara pandang kita yang kadang-kadang salah ya, karena kita sering berasumsi, kita sering negative thinking, Baper-baper, bau perasaan. akhirnya koper masuk bagasi. Kuper. Yang kedua apa? Yang kedua kita harus datang untuk kepentingan orang yang kita layani. Orang yang kita prospek ya. Nah, jadi jangan kepentingannya adalah kepentingan kita. Sebetulnya tadi saya juga bersyukur ya ketika Pak Albert bilang sebetulnya kalau kita mengenalkan produk ini sebetulnya yang diuntungkan bukan kita untung cuma 278.000 ya kan. Tapi yang jauh lebih untung adalah orang yang dikenalkan produk ini dia prospeknya, kesehatan yang lebih baik ya kan. Prospek yang lebih. Dan dia juga mendapatkan hal-hal lain dari komunikasi-komunikasi yang kita buat di dalam komunitas TOF ya. Nah, jadi komunitas TOF ini tadi seperti yang Pak Albert bilang, kita harus menjadi komunitas yang berbeda ya, Bapak Ibu ya. Kita boleh melakukan hal yang biasa-biasa saja. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, ya kita harus melakukan hal yang luar biasa. Luar biasa, amin. Mudah tersinggung, ya kan? Kita enggak, ketika ditolak itu bukan lagi kita jadi ciut hatinya, tapi kita malah jadi lebih bersemangat. Artinya harus banyak belajar lagi untuk berkomunikasi lebih baik, ya. Nah, ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Ini mumpung Pak Albert masih ada di tengah-tengah kita, silakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ke Pak Albert, mungkin ada yang masih penasaran nih. Silakan. Saya ikut. Ya, silakan Pak Filipus. Terima kasih. Oke, selamat malam Pak Albert. Terkait dengan yang tadi disampaikan, sepertinya memang sedikit paham kami ya. Tentunya memang ada beberapa hal yang mungkin ada yang tidak, mungkin untuk saya ya tidak sependapat terkait dengan ini dok, terkait dengan approach kepada dokter. Seperti yang disampaikan teorinya oleh Pak Albert tadi memang bagus, tapi pada faktanya, kenyataannya, saya pernah mengalami pada saat kita menawarkan alkes ke dokter, beliaunya itu memang sepertinya memang tidak percaya dan tidak yakin. Ternyata setelah kami pelajari bahwa ini ada hubungannya dengan mafia alkes dan mafia obat, ya. Jadi sepertinya antara dokter sama mafia itu sudah ada kerjasama, sehingga kadang-kadang kita menawarkan suatu produk yang mungkin sangat berguna dan tentunya sudah ada buktinya. Kadang-kadang dokter itu sebenarnya dalam hati percaya, tapi di dalam kenyataannya dia tidak mau terima. Nah, untuk mengatasi yang demikian ini, mungkin ada metode atau teknik bagaimana supaya meyakinkan dokter, karena dia pasti akan bergelut dengan mafia-mafia yang ada. Dan ini memang fakta di lapangan. Mungkin yang disampaikan oleh Pak Albert tadi memang mungkin secara teori ya. Tapi untuk saya yang di grassroots ini, yang di bawah ini pernah mengalami hal yang seperti itu. Untuk itu mohon pencerahannya. Terima kasih. Begitu aja, Gus. Oke, Pak Filipus, terima kasih. Silakan Pak Albert, mungkin bisa dikasih pandangan. Bagi saya hidup adalah pilihan. Bagi dokter-dokter tadi pun hidup adalah pilihan. Ada dokter-dokter yang memutuskan memperkaya diri dengan membuka resep, seperti yang dibilang mafia obat. Ada dokter-dokter yang memilih menolong pasien lebih utama. Ada dokter-dokter yang memilih selalu meresepkan obat paten karena berkaitan dengan komisi, tapi tidak sedikit juga dokter-dokter yang mau bertanya, Pak, mau dibukakan obat generik atau obat paten? Memang market kita terbagi dua, ada yang tidak trust obat generik, ya akhirnya dokter pasti bukakan obat paten. Nah itu satu, jadi fakta di lapangan memang pilihan. Kalau kita ketemu dokter yang notabene, yang tadi ada di lingkaran mafia obat dan alat kesehatan,
apa boleh buat, itu pilihannya mereka. Kita tidak berharap semua dokter bergabung dengan bisnis ini. Biarlah ada yang bergabung, ada yang tidak. Sama seperti dalam kehidupan atau dalam satu sinetron atau drama, tetap ada yang peran protagonis atau peran yang baik, ada yang peran antagonis, peran yang buruk. Ya hidup tuh begitulah ya. Jadi makasih feedbacknya, mungkin ini buat teman-teman yang lain. Ketika kita bertemu dengan dokter-dokter yang ada di lingkaran mafia tadi, kita tetap mendoakan mereka supaya mereka bukannya mereka jadi terima produk kita, bukan. Sama seperti Kristus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya di dunia marketing sudah 20-an tahun. Saya selalu diperhadapkan kepada pilihan. Saya datang untuk jadi berkat, atau saya datang untuk dapat komisi. Memang benar secara teori kita pun sudah dimerdekakan, sudah ada di dalam dia. Tapi pilihan itu selalu diperhadapkan kepada saya ketika saya praktek di lapangan. Semoga ini membantu menjawab pertanyaan Pak Filipus. Iya. Gimana Pak Filipus, sudah cukup? Iya. Ya, betul. Memang intinya seperti itu ya. Maka dari itu kami minta advice, pencerahan. Barangkali memang tidak semua dokter seperti yang saya katakan memang. Untuk itu barangkali kami juga akan approach dengan dokter-dokter yang mungkin tidak seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Filipus pertanyaannya. Ada lagi silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan materi hari ini ya. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, Coach. Ya, Bu Kesia silakan. Itu tadi kan contohnya dengan dokter. Orang medis yang katakanlah ya seperti tadi saya senang tadi disampaikan oleh Pak Albert, di tangan dokter lah bisa jadi berkat untuk banyak orang gitu ya. Iya. Sama juga kalau kita dengan yang lain, tapi boleh nggak ada contoh yang lain untuk yang umum? Untuk orang-orang umum, awam, ya bukan awam, contoh yang berbeda, bukan dari dunia medis. Mungkin bisa. Makasih pertanyaannya. Pertanyaannya makasih. Jadi kalau bicara studi kasus, kan ini kalau di pembelajaran khususnya kuliah S2 kan biasanya studi kasus bukan teori ya Bu ya. Iya. Nah, studi kasus ini tetap kenapa saya ngambil contoh dokter? Karena saya pakai judul belum ditolak sudah merasa tertolak. Biasanya itu kejadiannya kalau kita ketemu orang yang lebih tanda kutip secara ekonomi, secara keahlian, secara mungkin dia tuh nanti ketemu orang yang dia merasa jago MLM, belum lagi itu ceritanya lain lagi. Iya, ada yang kayak gitu juga. Saya tahu lah barang MLM begini loh, begini, begitu. Itu lebih rumit lagi, masih lebih gampang ngadepin dokter. Nah, kalau orang-orang yang sok tahu atau sotoy tentang MLM bukan berarti pengetahuan mereka salah ya. Sekali lagi, bukan berarti pengetahuan mereka salah. Yang kita lakukan tetap sama seperti kita membawa kabar baik atau Injil. Iya. Saya merasa ketika saya sharing tentang kebenaran, sayanya nyaman dulu nggak dengan apa yang saya ceritakan. Jangan-jangan ketika kita prospek, kita sedang tidak nyaman dengan diri kita. Dengan hati kita, dengan kekhawatiran kita, dengan keinginan kita pengen cepat kaya, pengen cepat closing, pengen ini, pengen itu. Pengen segera keluar dari masalah hidup kita. Itu yang saya alamin. Saya banyak hal keputusan-keputusan bisnis saya, agendanya saya pengen cepat keluar dari masalah hidup saya. Khususnya masalah keuangan. Ini saya sharing ini, saya nggak malu, karena itulah yang saya lakukan dulu. Nah, sampai Tuhan akhirnya berbicara lewat peristiwa saya ditipu orang, peristiwa COVID. Tuhan berbicara jelas. Aku yang memelihara kamu dan anak-anakmu. Dan itu
Itu yang saya alami. Makanya ketika saya sekarang menjalankan bisnis, saya selalu Tuhan ingetin. Ketika kamu di titik paling nadir yang dianggap hina oleh orang, kamu udah merasa hopeless. Anak-anak kamu gimana? Iya Tuhan, anak-anak saya tetap sekolah. Istri kamu gimana? Ya Tuhan, istri saya tetap setia, bisa tetap ada. Siapa yang melakukannya? Engkau Tuhan yang melakukannya untuk aku. Karena dulu saya terlalu sombong secara terselubung. Sekali lagi, kalau kalian kenal saya 5, 10, 15 tahun yang lalu, omongan saya bukan omongan sombong, tapi hati saya tetap sombong. Dan Tuhan tahu. Omongan saya terlalu pakai banyak kiasan komunikasi atau teknik komunikasi, sehingga orang tahunya saya rendah hati. Tapi Tuhan tahu saya sombong. Itu Tuhan beresin. Sampai ke satu titik, semoga ini juga menginspirasi. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita dalam sekejap mata. Kesehatan kita, keuangan kita, masalah keluarga kita. Itu 3 masalah yang besar yang manusia katakan hadapi. Masalah keuangan, keluarga, dan kesehatan. Orang sakit Tuhan jentikan jari sembuh. Lazarus saja mati bangkit. Keuangan jentikan jari selesai. Tapi ada yang lebih menarik bagi Tuhan. Tuhan lebih tertarik mengubahkan kita daripada mengubahkan keadaan kita. Dan jangan salah, seringkali keadaan kita yang menurut kita buruk, jangan-jangan itu jawaban doa atau sarana yang Tuhan pakai untuk mengubahkan kita menjadi serupa Kristus, mengubahkan kita mempunyai nilai-nilai yang kekal dibanding nilai-nilai yang sementara dalam hidup kita. Mengubahkan cara pandang kita, cara pikir kita. Yes. Dan saya suka bilang gini, kadang Tuhan kok kayak nggak jawab sih doa. Saya sudah berjuang, kayaknya nggak jawab. Tuhan di atas sana sama seperti bapernya Elia. Tuhan hanya aku saja yang setia. Mana yang lain? Jangan geer bro. Masih ada 4.000 atau berapa lupa yang setia kepada aku. Ya Elia sampai baper mau bunuh diri. Kita mungkin baper nggak sampai mau bunuh diri, tapi Elia mau bunuh diri. Padahal dia baru menyaksikan mujizat Tuhan. Nah, apa message-nya? Kebetulan baru kelintas di kepikir. Mujizat seringkali tidak membuat orang mengenal Tuhan. Sekali lagi, mujizat seringkali tidak membuat orang jadi mengenal Tuhan. Karena ketika dia kecewa tidak dapat mujizat dari Kristus, dia lari ke agama sebelah, dia lari ke dukun. Karena dia berpikir Tuhan datang untuk kepentingan dia secara di bumi, bukan kepentingan dia dalam kekekalan. Itu yang saya alami dan saya sharingkan. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Albert. Thank you, Pak Albert. Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 7 menit. Kalau nggak ada, saya boleh tambah sedikit satu ini aja. Menanya Pak Albert, tips untuk handling, tips yang paling apa ya, basic untuk kita bisa handling objection gitu, termasuk penolakan. Lebih otentik. Jadilah otentik. Artinya otentik itu gini, kalau kita tidak tahu, aduh, Pak, saya tidak sampai sejauh itu. Yang saya tahu, yang saya hanya akan ceritakan, yang saya tahu, produk ini menolong banyak orang, termasuk ada di tim kami yang mau ring jantung, nggak jadi. Yang saya tahu, ya itulah yang kita bilang, wah tapi kalau gini-gini, justru hal-hal itu kita tidak tahu. Mungkin kalau Bapak atau Ibu pengen lebih tahu, saya bisa referensikan leader saya atau tim kami yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak. Karena kita kan datang benar-benar untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oke, ya betul. Terima kasih Pak Albert. Ya, be authentic ya, be authentic. Ya. Nanti saya mau sharing, tapi bukan hari ini. Cara pandang yang keliru, mana yang disebut resiko, mana yang disebut konsekuensi. Beda banget antara ketika kita bisnis Thrive atau bisnis MLM, mana yang disebut resiko, mana yang disebut konsekuensi.
Ya, antara Itu risiko konsekuensi. cara pandang yang sangat esensi. Kenapa orang akhirnya berhenti? Karena dia menganggap konsekuensi sebagai risiko. Nah, nanti setelah hari ini. Minggu depan. Ya, contoh gini. Bu Kesia, kebetulan yang nanya Ibu Kesia. Konsekuensi atau resiko saya harus membiayai anak? Konsekuensi. Ya, coba bayangkan apa yang akan saya alami ketika saya ternyata punya anak, resikonya ngebiayain anak ya. Ada yang salah dengan kepalanya. Ya. Termasuk kata-kata yang paling populer di dalam parenting, saya bilang, saya berkorban untuk anak saya. Lah, lu yang milih punya anak, kenapa lu harus berkorban? Itu konsekuensi, coy. Ya, itu sih salah besar. Tapi itu kan masih terjadi, sehingga orang tua baper. Sering. Nah, itu saya dulu begitu. Ya, jangan ada yang kayak saya lagi, udah cukup saya aja. Saya bilang, saya udah berkorban loh untuk kalian, ke anak-anak saya. Anak-anak saya untung nggak jawab siapa yang minta dilahirkan, kan? Nggak. Kan keputusan papa punya anak, bukan keputusan anak punya papa. Nah, bedakan antara konsekuensi dan resiko. Karena begitu kita punya pemahaman yang tepat tentang, oh ini konsekuensi bisnis ini, kita bisa enjoy. Kenapa? Walaupun, bayangin Bapak Ibu sekalian, saya lebih stres ketika tidak mampu membiayai anak dibanding saya harus kerja keras, capek, tapi bisa membiayai anak. Memang waktu saya kerja keras, capek, bergelut di dunia bisnis, ditipu orang, kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi saya tetap puas karena saya bisa membiayai anak. Saya lebih stres ketika mungkin saya nganggur, tapi saya tidak bisa membiayai anak. Karena kita saya memahami bahwa biaya anak itu konsekuensi akibat pilihan dan keputusan saya berumah tangga dan memiliki anak. Iyalah, pasti gitu ya. Bedakan antara, coba mungkin ini jadi PR ya. Apa resiko di bisnis MLM dan apa konsekuensi di bisnis MLM? Nah, jadi sebelum acara pertemuan udah nyari dulu. Gitu. Dengan gitu saya cukup yakin Anda pasti banyak tertawanya. Iya juga ya, ini konsekuensi bukan resiko lah yang membuat kita capek baper gara-gara menganggap konsekuensi itu sebagai resiko bisnis. Ya ini next ya Pak Yohanes. Ini minggu depan kita akan bahas ya dari Bapak Ibu, nanti setiap minggu Bapak Ibu terus belajar bersama-sama ya. Karena memang tujuan kita membangun komunitas ini adalah untuk membangun komunitas yang memiliki, yang bisa bersama-sama mengalami learning and earning together ya. Kalau lihat tadi di undangannya ya, bagaimana kita bisa ngalamin learning and earning together. Learning kita jadi pembelajar, earning kita berpenghasilan, together kita bersama-sama. Ya. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, ini kesempatan buat Bapak Ibu juga sampaikan kepada teman-teman bahwa komunitas kita berbeda dengan komunitas-komunitas yang lain yang fokusnya hanya cuman bicara mengenai bisnisnya aja ya. Kalau di sini kita nilai-nilai, bahkan nilai-nilai yang kita bangun di sini adalah nilai-nilai kerajaan ya, yang kita mau benar-benar kita hidupi di dalam pekerjaan kita. Ya. Jadi bukan sekedar menjalankan bisnis, tetapi kita juga mau membangun nilai-nilai kerajaan di dalam membangun kehidupan berbisnis maupun di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau tadi kita sehari ini tadi barusan kita belajar bersama Pak Albert, emang kita cuma belajar tentang bisnis, enggak kan? Enggak. Kita belajar juga tentang Alkitab, kebenaran. Kebenaran, ya. Oke, ada lagi? Foto dulu mungkin. Oke, sekarang mohon dibuka semua kameranya. Ya, kita mau foto, yang nggak buka kamera nanti fotonya nggak
Pampang nih. Silakan. Ya, kasih waktu beberapa detik lagi yang belum buka kamera. Silakan Pak Imam, Bu Berta, Bu Heni, Pak Steven, Pak Martin, silakan. Oke, kita foto ya. 1, 2. Satu kali lagi, geser 1. Siap, 1, 2. Oke, sudah kita foto. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah hadir dalam acara TOF Education yang kita lakukan setiap hari Kamis ya. Ini bagian dari TOF Reborn ya. Jadi TOF Reborn ini bersama dengan Pak Albert kita akan melakukan lebih banyak edukasi pelatihan ya yang terkait dengan manpower-nya, orang-orangnya ya, supaya orang-orangnya menjadi lebih unggul ya. Nah, Bapak Ibu, selain hari Kamis, hari Jumat Bapak Ibu bisa bergabung di sub Prive Internasional atau Prive Indonesia ya. Nah, di situ Bapak Ibu akan dapat product knowledge, Bapak Ibu juga bisa konsultasi dengan dokter perusahaan. Jadi Bapak Ibu tadi seperti pertanyaan yang disampaikan Pak Yohanes itu nanti bisa ditanyakan pada saat hari Jumat ya. Karena memang khusus hari Jumat itu adalah khusus untuk hari edukasi produk dari Prive Internasional ya. Nah, untuk hari Selasa nanti saya akan memberikan berkaitan dengan marketing plan-nya ya. Bagaimana melihat gandakannya ya, jadi aplikasinya bagaimana caranya supaya bisa memberikan hasil yang lebih cepat ya. Nah, jadi Pref sama TOF hari ini sudah kolaborasi dan untuk saat ini dalam 1 minggu ada 3 Zoom meeting setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat ya. Jadi di luar hari itu ada tambah-tambahan, tentunya Bapak Ibu harus ikutin melalui ya di grup ya. Untuk yang belum doa, kita juga setiap hari Rabu dan Sabtu pagi jam 5 kita ada kegiatan doa bersama ya. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk doa bersama silakan bergabung karena kita tahu bahwa di dalam doa kita lah ya kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan jalan ya, doa-doa kita yang nanti yang akan menjadi jalan untuk kita terus berkembang ya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, saya minta Pak Roni untuk memberikan 1 patah 2 kata sekalian menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Coach Yo. Bapak Ibu, terima kasih Pak Albert. Bapak Ibu, saya percaya kita ditolong untuk lebih mengenal konsep diri kita, ya keberhargaan diri kita, bahkan misi hidup kita, supaya kita memandangnya bahwa kita mau bantu orang, bukan kita mau dibantu. Ya, jadi ini sangat indah sekali. Ya, saya percaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup pertemuan kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama mendengar pemaparan, bahkan berdiskusi untuk lebih memahami tentang ketepatan pandangan kami tentang diri kami dan juga bagaimana kami perlu berhadapan dengan semua orang yang perlu kami bantu. Beri kami keberanian ya Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, supaya apa yang kami hidupi, yang kami sharingkan kepada orang-orang lain, demi menolong mereka, demi melayani mereka. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Albert, untuk Coach Yo, untuk saudara-saudara yang berpartisipasi, bahkan mereka yang sudah keluar dari ruangan Zoom ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, hari-hari ke depan kami ingin lebih mantap ikut Tuhan dan menyatakan kebaikan Tuhan melalui apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Oke. Makasih. Sampai ketemu, Bapak Ibu. Amin, makasih.